Kawasan Lembah Gunung Ungaran, sebuah tempat yang menyimpan berbagai macam situs peninggalan sejarah pada masa Mataram kuno. Banyak situs yang sudah ditemukan di wilayah ini, salah satunya tempat peribadatan berbentuk kompleks percandian. Sebuah kompleks percandian peninggalan para leluhur masa Mataram kuno ditemukan di sebuah landscape Lembah Ungaran, tepatnya Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Candi ini bernama Candi Bicara tentang Ngempon, saya kira sangat menarik sekali ya. Karena kalau kita ingin menghubungkan dari sisi lanskap, Candi Ngempon adalah satu dari sekian banyak bangunan candi atau struktur bangunan pecandian yang ada di lanskap Lembah Ungaran. Kita tahu di kawasan Ungaran ini ada pecandian Gedung Songo, kemudian ada juga puluhan, bahkan mungkin kalau kita bisa melihat pada data yang ada dan kita bisa melakukan identifikasi terhadap struktur atau komponen lepas, itu bisa sampai ratusan titik situs yang dulunya merupakan bisa berupa bangunan candi ataupun bisa berupa peti retaan ataupun bangunan lainnya yang berasal dari masa periode klasik. Dan Ngempon adalah salah satu pecandian yang merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari beberapa candi yang saat ini kita ketahui berada di wilayah Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kalau kita bicara tentang Ngempon, ada banyak tafsiran. Beberapa tafsiran ada yang mengatakan itu dari kata empu, ada juga yang mengatakan itu berasal dari kata empon-empon karena berkenaan dengan tanaman empon-empon. Tapi kalau saya lebih mungkin cenderung pada makna arkais dari Ngempon itu. Ngempon mungkin dari sisi Jawa kunonya berasal dari kata impun. Impun kita ketahui punya makna sebagai himpun atau ya gugusan dan sebagainya. Dan saya kira ini terkait tentang kondisi atau bentuk pecandian Ngempon ini sebagai sebuah gugusan atau sebagai himpunan atau kumpulan atau kelompok dari candi-candi yang ada. Sama kakeknya Mbah Mohali sebagai petani penggarap sawah di lahan situs Candi Ngempon ini. Kebetulan pada tahun 1951 itu di Desa Ngempon mau mendirikan sebuah masjid. Kebetulan di lahan sawah yang digarap oleh Pak Kasri sama Mbah Mohali tadi banyak ditemukan batu-batu persegi, sehingga batu-batu persegi tadi dibawa ke lokasi pembuatan masjid tersebut. Setelah dirasa kurang oleh pemerintah desa pada waktu itu, Pak Kasri sama Mbah Mohali disuruh mencari lagi batu-batu yang seperti yang telah ditemukan. Tapi Pak Kasri malah menemukan salah satu dewa Hindu yaitu Mahesasura Mardini, sehingga batu arca tersebut lalu dibawa ke balai desa
sehingga terdengar sampai pihak Purbakala pada waktu itu yang masih berkantor di Jakarta. Berdasarkan sejarah penemuannya, Candi Ngempon ini dulu dikenal dengan nama Candi Muncul. Mungkin ini karena kemunculannya tiba-tiba. Itu ditemukan pada tahun 1951 oleh penduduk setempat. Dan kalau kita bisa melihatnya dari laporan temuan dan beberapa foto yang beredar, memang cukup ditemukan banyak arca. Kita bisa melihatnya kalau kita lihat dari foto hitam putih yang bisa kita akses sekarang di internet. Masih ada arca Ganesha, arca Durga, Agastya yang sekarang disimpan di BPCB Jawa Tengah. Dan kita ketahui sudah dilakukan beberapa kali pemugaran, dan yang terakhir pada tahun 2007 sehingga menghasilkan rekonstruksi yang bisa kita lihat pada masa sekarang. Material yang digunakan untuk membangun bangunan candi. Jadi batuan yang menyusun bangunan candi di Ngempon ini berupa batuan jenis piroklastik. Kita ketahui bahwa piroklastik ini punya karakter tersendiri dan memang tidak sebagus seperti batuan andesit seperti yang kita lihat yang ada di Borobudur dan candi-candi yang ada di bagian pedalaman di selatan. Saya kira ini juga berkaitan dengan kondisi lingkungan alam yang ada. Karena memang material yang didapatkan di sekitar, di lingkungan Ungaran, di bagian pantai utara Jawa itu memang kebanyakan berupa batuan piroklastik. Dan ini juga sama dengan batuan-batuan yang lain, seperti batuan yang ditemukan di Sidomulyo, bangunan yang sudah runtuh yang sekarang disimpan. Candi Ngempon merupakan bangunan candi yang diduga sebagai peradaban yang jauh lebih tua dari sepanjang kawasan Prambanan dan Borobudur. Memiliki berbagai macam relief di badan bangunan candi, bentuk bangunan yang terbilang kecil, lokasi candi berdiri, membuat Candi Ngempon mempunyai keunikan dan keunggulan tersendiri. Kalau kita membandingkan dengan candi-candi yang lain yang ada di garis pantai utara Jawa, khususnya yang berada di bagian utara, itu termasuk memiliki keragaman yang cukup kompleks, mempunyai sisi menarik, yaitu pertama, Candi Ngempon ini seperti prototipe Candi Prambanan yang ada di halaman 1 itu. Hanya dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih kecil, tetapi sebagai sebuah kompleks pecandian yang ada Candi Induk, kemudian Candi Perwara yang berhadapan ke timur dan ke barat, ini suatu keunikan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah candi ini kaya dengan ragam ornamen, ragam hias yang berupa flora dan fauna yang ternyata kalau kita mendalami lebih lagi pejabat tidak satu dua tetapi cukup banyak gitu. Dan ini memancing pertanyaan kita apa yang melatar belakangi itu. Hias berupa flora dan fauna ini merupakan sesuatu yang jamak kita temukan di candi-candi, terutama candi Hindu. Kita ketahui biasanya beberapa candi juga ada kinara-kinari. Ini
mewakili dari unsur kedewaan yang kemudian direpresentasikan oleh dua burung mitologi ini. Kemudian juga ada seperti fauna yang lain, mungkin ini memang perlu penelitian tersendiri ya. Tetapi bisa jadi memang apa yang mendasari para pembuat candi itu selain berhubungan dengan semangat keagamaan atau perspektif yang berkembang pada masa itu, pada masa Jawa kuno, bisa jadi juga memang bertujuan untuk memperindah bangunan candi. Atau mungkin bisa jadi juga bahwa penempatan hewan-hewan yang ada itu merepresentasikan kehidupan alam yang ada di sekitar sana. Sangat mungkin bahwa jenis-jenis tanaman atau jenis hewan yang ditemukan di relief candi itu adalah yang ada di sana. Satu hal menarik karena kita tidak menemukan ini di candi yang lain di daerah yang sama seperti yang ada di Gedung Songo ataupun tentang temuan komponen bangunan candi yang lepas yang ada di sekitar sana. Kemudian yang ketiga bahwa candi ini pembangunannya diletakkan pada satu lanskap yang dipandang oleh masyarakat pada masa itu dalam sisi semangat keagamaan itu punya karakteristik, yaitu berupa tempuran, pertemuan dua sungai, kemudian ada sungai dan kita lihat ada petitaan di sana, dan ini merupakan suatu tempat yang dipandang punya kekuatan, punya energi yang dipercaya bisa menghadirkan aura kedewaan. Dan jangan lupa adanya sumber air panas, ini juga punya peran penting. Adanya sumber panas ini saya kira berhubungan dengan konsep pada masa itu tentang pemujaan kepada dewa tertinggi yaitu Siwa yang identik dengan panas itu sendiri. Adalah nama sungai yang ada di sana. Jadi sungai yang melintasi Ngempon itu mempunyai beberapa penamaan. Ternyata ada yang menamakan Kali Ulo, ada juga karena bentuknya seperti ular melingkar di sekeliling daerah tersebut. Tapi juga ada yang mengatakan itu juga punya nama lain yaitu Ketungdowo. Di kawasan kompleks percandian hanya ada 4 bangunan candi yang berhasil didirikan. Akibat termakan usia, banyak sekali bagian candi yang lepas dan belum ditemukan bagian lainnya. Bahkan, ada beberapa relief yang belum diketahui arti dan tujuannya. Kita ketahui Candi Ngempon pada masa sekarang teridentifikasi ada 9 bangunan, di mana terdiri dari 4 bangunan candi yang sudah berhasil direstorasi kembali. Sedangkan 5 lainnya hanya berupa reruntuhan bangunan candi. Meskipun memang ada dugaan bahwa sebetulnya yang 5 ini juga tidak semuanya adalah bagian dari struktur candi, mungkin aja berupa batuan yang kemudian dikumpulkan jadi satu, karena memang dari kelima ini ada beberapa yang belum ditemukan fondasinya. Di sini saya sebagai juru pelihara Candi Ngempon dari BPCB mendapat tugas sebagai juru pelihara, yaitu
memelihara candi, menjaga keamanan serta melakukan perawatan secara rutin. Untuk bangunan candi sendiri, untuk pada musim penghujan, untuk batuan Candi Ngempon sendiri sering ditumbuhi oleh lumut-lumut yang berwarna hijau. Untuk itu kita dari BPCB dianjurkan melakukan kegiatan rutin, ya tiap hari melakukan pembersihan pada lumut-lumut yang menempel pada batuan candi dengan sikat nilon dan sikat ijuk, sehingga tidak merusak komponen batu tersebut. Kalau sulit pada musim kemarau, kita menggunakan secara manual basah, yaitu dengan cara kita gunakan dengan air serta kita menyikat batuan candi itu, sehingga lumut-lumut yang menempel bisa dapat mengalir atau terbuang dengan air yang kita gunakan tadi. Sehingga kita juga melakukan perawatan pada taman-taman dengan memotong rumput ataupun melakukan istilahnya pendakiran tanaman dan merapikan tanaman. Candi Ngempon adalah warisan anak cucu kita, bukan warisan kita, tetapi warisan anak cucu kita yang menjadi tugas kita untuk selalu menjaga, melestarikan, dan memelihara. Dan ini merupakan tugas bersama. Apa yang mendasari masyarakat pada masa itu untuk membangun suatu komunitas yang terkait dengan bangunan candi yang ada di sana, yang terkait dengan pengelolaan sumber air, yang terkait juga dengan pelestarian lingkungan hidup pada masa itu, yang ini masih sangat relevan pada masa sekarang. Kiranya ini bisa menjadi satu inspirasi, menjadi semangat kembali masyarakat pada masa sekarang untuk juga punya semangat yang sama. Para leluhur pasti mempunyai maksud tersendiri dari segala sesuatunya yang ditinggalkan. Beragam upaya sudah dilakukan untuk mengetahuinya. Dan sekarang, hanya kita yang harus menjaga untuk generasi selanjutnya.